Yo guys, jadi balik lagi bersama gua. Ya, langsung aja. Logaritma kemarin udah selesai. Sekarang kita akan belajar yang namanya adalah persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan yang kuadrat. Pasti kan gitu kan. Sebenarnya kan secara bahasa gitu ya. Persamaan kuadrat itu begini bentuknya. AX kuadrat plus BX plus C. C itu konstanta. Ya, atau angka lah gampangnya gitu. Angka berapapun. Persamaan kuadrat. Jadi ini kan kuadrat ya dibilang di sini kan. Nggak lurus. Ini kan kuadrat. Kuadrat itu ya artinya persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi itu 2. Ya artinya variabel terbesarnya x kuadrat gitu. Itu persamaan kuadrat. Terus syaratnya apa? Syaratnya adalah A itu nggak boleh 0. A tidak sama dengan 0. Kenapa begitu? Ya kalau A-nya 0, nanti x kuadrat jadi 0, jadi cuma bx plus c, bukan persamaan kuadrat dong. Ya kan? Sedangkan B dan C boleh 0. Boleh ya, tapi nggak harus 0. Boleh 0. Boleh 0. Gitu ya, boleh. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk contoh doang. CNTH, males nulis ya. Susah bikin titik di sini. Udah bodo amat. Pokoknya contoh. Nih ya, contoh. X kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Iya, persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada x kuadrat gitu, udah pasti pangkat tertingginya 2, jadi persamaan kuadrat. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 3, C nya sama dengan plus 1 ya, atau 1. Ini A di sini 1, ini B, ini C gitu ya. Nah, terus contoh lagi. Contoh persamaan kuadrat tuh apa lagi? Nih contohnya nih, 2x kuadrat plus 6x min akar 5 misalkan sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Iya, persamaan kuadrat. Ini ada 2 di sini, A. Ini 2 ini sebagai A ya. A itu koefisien x kuadrat, ini B, ini C gitu ya. Min akar 5 itu C. Persamaan kuadrat? Iya, persamaan kuadrat. Kalau ini persamaan kuadrat bukan? Nih, 3x pangkat 4 min 2x plus 1. Ini persamaan kuadrat bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena pangkat tertingginya adalah 4, bukan kuadrat ya. Sedangkan ini kan kuadrat ya, jadi bukan persamaan kuadrat. Nah, gue lupa ngasih tahu satu hal. Ini persamaan kuadrat itu adalah persamaan kuadrat. Apaan sih persamaan kuadrat adalah persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan ya, persamaan yang satu variabel. Jadi apa ya, gampangnya gini deh, satu huruf aja, misalkan x semua, y semua, atau k semua, atau m semua gitu, bukan x y ya, atau z itu, pokoknya satu variabel itu satu huruf. Contoh gini, misalkan x kuadrat plus 3x plus y kuadrat plus 4x nih ya, 4y tambah 6. Ini persamaan kuadrat bukan? Sama dengan 0 ya. Persamaan kuadrat bukan? Bukan. Memang ini kuadrat, x kuadrat, tapi sini juga ada y kuadrat gitu. Sebenarnya tergantung, bisa juga ini persamaan kuadrat. Kalau apa? Kalau di sini disebutkan misalkan y sama dengan 0. Oh, artinya kita tahu ini angka gitu kan. Ini angka. Entah berapapun itu, tapi angka. Artinya ini juga angka gitu. Jadi ini masih persamaan kuadrat, iya. Tapi ini persamaan kuadrat. Tapi kalau y itu sama dengan variabel juga. Ya, ini bukan persamaan kuadrat jadinya gitu. Ngerti ya? Itu cara bedanya gitu. Nah, tahu dari mana sih y-nya ini angka atau variabel? Nanti dikasih tahu kok di soal gitu, ya. Nanti bakal sebutin.
Oke, kalau gitu syarat-syarat udah semua, info-info dasar udah dikasih tahu. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, sekarang gini, gue akan ngasih tahu sesuatu. Jadi persamaan kuadrat itu kan gini ya, nih gue kasih garis deh. Persamaan kuadrat itu kan bentuknya begini, ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c itu suatu bilangan ya, maksudnya ya angka lah gitu, bukan variabel. Nah, persamaan kuadrat itu bicara apa? Bicara tentang akar. Akarnya di sini disebut x1 dan x2. Itu secara umum disebut x1 dan x2. Tapi ya sebenarnya bebas sih penyebutannya, boleh PQ, P dan Q gitu, boleh A dan B, A besar, B besar gitu ya. Boleh juga ya banyak lah pokoknya. Ini secara, tapi kebanyakan buku bilangnya x1 dan x2. Oke, langsung aja. Gimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Pasti pertanyaannya kan itu kan, how to solve a quadratic equation. Jadi ada beberapa cara. Ada 3 cara. Cara umumnya ada 3 cara. 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara pertama itu adalah jangan ngomong kasar. Bukan ngomong kasar. Nih ya, faktorisasi. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Nomor 2 itu ada melengkapkan kuadrat, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang terakhir adalah rumus. Ada rumus. Ini rumus sudah pasti bekerja buat semua. Rumus ABC. Ini bukan kecap ABC, bukan kecap ABC ya. Pokoknya rumus ABC. Ya, atau kadang juga disebut rumus kuadrat. Ini namanya nggak umum sih, tapi yang lebih umum tuh yang rumus ABC ini. Tapi sama aja. Oke, langsung aja. Jadi kita masuk ke bagian faktorisasi ya. 1 di sini, faktorisasi. Bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat? Jadi gini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu punya akar, sebutlah P dan Q. Gitu aja ya, biar gampang. P dan Q ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Artinya ketika P disubstitusikan ke ganti X di sini, itu pasti hasilnya jadi 0. Ya, atau gini ya, AP kuadrat tambah tambah BP tambah C sama dengan 0. Pasti. Jadi tuh akar itu adalah angka-angka apa saja yang ngebuat persamaan jadi 0. Atau nama lainnya, mereka adalah ya, akar atau pembuat 0 gitu. Jadi kalau tanya pembuat nolnya apa, itu maksudnya akar gitu ya. Nah, begitu juga dengan Q. Ketika Q dimasukkan ke persamaan, jadinya AQ kuadrat BQ tambah C sama dengan 0 gitu. Itu maksudnya akar tuh begitu, pasti 0. Sekarang bagaimana memfaktorkan? Contoh, ya langsung contoh aja deh ya. Contohnya gini, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Akarnya P dan Q. Berapakah P dan Q? Ya udah, gampang. Ini kan 1 ya, 1x kuadrat kan. 1 dikali sama konstanta, jadinya min 6 kan. Artinya ya min 6. Jadi kita cari angka ya, 2 angka yang kalau dikali itu hasilnya min 6. Min 6 itu datang dari 1 dikali min 6.
Ya kalau ini 2x kuadrat ya berarti 2 kali min 6 gitu ya. Sedangkan kalau dijumlah itu adalah min 5. Min 5 datang dari mana? Datang dari sini. Koefisien X. Gitu. Berapa angkanya? Itu di akarnya. Oh, ternyata angka yang memenuhi ya kita lihat aja dari sini. Oh, ini ada min 2 sama 3. Ya kan? Min 3 sama 2. Gitu. Ya kan? Banyak. Atau bahkan min 6 sama 1. Atau min 1 sama 6. Ini kan kalau dikali kan min 6 semua. Tapi mana angka apa di antara pasangan ini yang kalau dijumlah itu min 5? Oh ya jelas ini. Berarti kita tulis di sini. Ya. X sini juga X sama dengan 0. Tadi udah nemu kan angkanya min 6 dan 1. Min 6 di sini. 1 plus 1 ya di sini. Sehingga X min 6 sama dengan 0 didapat X1 sama dengan 6 dan X plus 1 sama dengan 0 didapat X2 sama dengan min 1 ya, atau ini ya, atau P sama dengan 6 Q sama dengan min 1 gitu. Ini akarnya itu ya. Gampang nggak? Gampang. Contoh lagi? Siap. Contoh lagi. Nih, contoh lagi. X kuadrat plus X plus, jangan plus, min 40 sama dengan 0. Akarnya alfa dan beta. Alfa dan betanya berapa? Gitu. Gampang. Carilah dua angka yang kalau dikali itu sama dengan minus 40. Datang dari mana minus 40? Ini kan 1 ya. 1 dikali minus 40. Gitu. Dan kalau dijumlah, hasilnya adalah 1. 1 kenapa 1? Karena di sini 1x. Gitu. Ya. Angkanya berapa? Ya, tebak-tebak dari sini, dari perkalian. Ini kan 20 kali 2 nih. Kalau dijumlah 1 nggak? Enggak. Berarti terlalu besar ya. Kalau dijumlah kan 22. Ini minus ya, berarti min 18 dijumlah. Berarti cari dua angka yang cukup besar sehingga kalau dijumlah tuh segini. Dua angkanya tuh lumayan besar. Berapa kira-kira? Berapa yo? Yo, berapa? Typo ini mah 90 ya. Maaf. Ini salah. Gue udah nyiapin script cuma salah lihat. Jadi apakah 9 dan 10 min 9 dan 10 dijumlah 1 nggak? Enggak. Iya bener. Ini 1 nih. Ya udah berarti sini tulis ya X sama dengan 0. X min 9, X plus 10. Dapat X sama dengan 9, dapat lagi X sama dengan min 10. Berarti P sama dengan, kok P, tadi alfa ya. Alfa sama dengan 9, beta sama dengan min 10. Min 10. Gitu ya. Nah, ini akarnya nih. Ini akar. Gitu. Ya udah. Ini bagian 1. Bakal ada lanjutannya di bagian 2. Oke? See you in the next video. Bye.